Haleluya. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi ini. Seberapa banyak hari ini orang-orang yang diberkati Tuhan, yang bersukacita penuh. Haleluya. Oh, yang belakang mana tangannya? Semuanya apakah penuh sukacita pagi ini? Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, hari ini Tuhan jadikan satu hari yang baru, satu hari yang indah untuk kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari pagi ini kita datang dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya Allah itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Dia senantiasa menjaga dan melindungi kita. Ia memelihara kita dengan kasih setianya yang tidak pernah habis dan berkesudahan. Bapak dikasih Tuhan, mari saya undang kita semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan setiap pujian penyembahan kita pagi ini. Kita mau ucapkan syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Segala berkat-Mu, segala anugerah-Mu begitu limpah kami rasakan. Setiap haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau yang baik, Engkau yang baik selamanya. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sama-sama katakan, begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Sama-sama katakan, kasih siapa? Haleluya. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan semua luka kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang, katakan, salib siapa? Kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus bagiku. Oh, sekali lagi katakan, begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Yesus yang harus mata katakan sama-sama, kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.
menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan, kami mau ingat setiap kasih setiamu Tuhan selamanya. Kami mau ingat singan, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang kasih Yesus, haleluya Yesus bagiku. Lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi kami mau ingat semuanya Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Yang selalu ada, kasih Yesus Tuhan. Kami mau ingat bilur darah Yesus, bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Untuk setiap kasih setiamu yang tak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu yang telah menyembuhkan setiap luka-luka kami, yang telah menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan, kami ada sebagai pemuji dan penyembah-Mu. Bela pagi ini Tuhan, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami semua di tempat ini. Tidak terlepas saat pribadi, lepas pribadi, Engkau bekerjalah di tengah-tengah kami yang Roh Kudus. Kami hanya mengundang satu nama di atas segala nama. Nama yang olehnya kami memperoleh keselamatan. Nama yang oleh kami bisa memperoleh kesembuhan, pemulihan. Hanya nama Yesus yang kami mau tinggikan di tempat ini. Hanya satu nama yang kami mau serukan di tempat ini, yaitu nama Yesus, Sang Juru Selamat kami. Tuhan kami, pemulih, penyembuh kami. Untuk itu Tuhan, kami mau tolak, hancurkan setiap siasat kuasa kegelapan di tengah-tengah kami. Setiap kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang telah iblis perbuat dalam hati kami, maupun yang kami putuskan karena keadaan sekitar kami. Kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau dengan bersuka cita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Allah Engkau bekerja di tengah-tengah kami mendatangkan keselamatan. Mari Tuhan, ketika pagi ini kami ada di tempat ini, berkati ibadah ini Tuhan, dan kami mau jalani ibadah ini bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji menyembah nama Tuhan, katakan haleluya. Amin. Gereja Karismata mana suaranya beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
saudara percaya bahwa Tuhanlah Allah skala Allah, Dia Allah yang maha kuasa. Dia adalah ditinggikan, biarlah kemuliaannya mengatasi langit semua. Sama-sama katakan dalamnya samudra, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. Waktu saya mulia aku ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala sama-sama katakan dalamnya samudra, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Sama-sama katakan tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidup. Semua siap ya? Semua 1, 2, say. Ya Bapa, Tuhan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Kami mau bersyukur di hadap-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah Raja yang memerintah segala bumi di tempat ini Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau Raja atas segalanya. Semuanya boleh katakan semuanya. Katakan siapa namanya Yesus atas segalanya. Sekali lagi one more time say. Hanya Engkau Raja, hanya Engkau, hanya Engkau Raja atas segalanya. Sekali lagi, 1, 2, 3, say. Hanya Engkau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Dia Raja yang berkuasa di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh semuanya tangannya di atas semua Bapak Ibu, kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala yuk. Haleluya. Siapa nama yang berkuasa di atas kita Karismata? Tidak kedengaran suaranya. Siapa nama yang paling berkuasa? Kurang keras. Siapa nama yang paling berkuasa? Kau yang berjaya
katakan kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu di dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seberapa banyak kita yang dulu sakit, kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Seberapa banyak kita dulu yang terluka, kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Seberapa banyak dulu yang kita tersesat, tidak tahu arah hidup, kemudian Tuhan datang menghampiri kita dan menunjukkan jalan. Hari ini bukan tentang siapa yang hebat, siapa yang terbesar, tetapi biarlah hari ini semuanya tentang Tuhan dan apa yang Dia perbuat atas hidup kita. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita sebagai ucapan syukur kita atas setiap apa yang telah Tuhan perbuat di dalam setiap hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik, tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir sebagai Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu,
Sekali lagi Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkatiku skala pujian kami, skala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri, Bapak dikasih Tuhan. Katakan skala pujian, pujian, syukur. Haleluya, amin, benar Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan. Sembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat
pujian kami berikan kepadamu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kami, segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di hadapan tahta-Mu Allah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Allah, Engkau Tuhan layak menerima segala hormat dan pujian kami. Kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu, ampuni kami dari semua pelanggaran kami. Jadikan hati kami bersih untuk kami dapat menangkap sesuatu yang kudus yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah mata kami tertuju kepada Engkau, Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Sementara firman disampaikan, Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap jiwa kami. Roh Kudus bekerjalah di dalam roh kami. Dan Roh Kudus bekerjalah untuk menyembuhkan tubuh kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami siap Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Shalom semua. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa ya. Puji Tuhan, Allah baik. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini nanti kita akan melakukan tes karunia. Sesuatu yang saya mau sampaikan saudara-saudara, ini bukan tentang karunia. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, supaya saudara tidak menjadi kecewa nanti, menjadi patah hati kepada Tuhan, saudara menjadi marah kepada Tuhan, karena berpikir bahwa saya sudah pelayanan, saya sudah menyerahkan semua untuk Tuhan, tetapi ada sesuatu dalam hidup saya yang tidak bisa pergi. Nah, saya sudah doa berkali-kali istilahnya begitu ya. Baik. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, ini adalah satu rangkaian kisah percakapan antara Rasul Paulus dan Tuhan. Saudara tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang hebat. Orang hebat di dalam perjanjian baru yang kalau dia bicara kita harus dengar. Karena dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan saudara kalau baca ini firman Tuhan, Rasul Paulus lagi bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku punya duri dalam daging. Saya sudah doa 3 kali, saya minta Tuhan angkat, Tuhan cabut, Tuhan singkirkan. Ini utusan iblis, ini benar-benar bikin hidup saya gak nyaman. Ini benar-benar bikin hidup saya benar-benar tidak aman. Saya benar-benar sangat terganggu. Saya pengen Tuhan singkirkan. Tetapi jawab Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu. Kata Tuhan, saudara, saya mau kita bawa dulu kepada ini ya. Saya mau saudara, hari ini saudara handphone semua tolong jangan dibuka. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, berarti firman Tuhan. Jadi saudara tidak perlu buka-buka handphone. Perhatikan firman Tuhan berapa menit. Nah, saudara, macam-macam duri dalam daging. Ini. Apa saja yang disebut duri dalam daging yang kita sudah doa berulang-ulang, kita minta Tuhan jamah, Tuhan ambil, Tuhan angkat dalam nama Yesus, kita usir dalam nama Yesus supaya keluar, tapi nggak keluar-keluar. Yang pertama penyakit atau kelemahan tubuh. Dan para ahli teolog mengatakan bahwa kemungkinan Paulus itu menderita penyakit pada matanya atau ada sakit malaria. Lalu yang kedua adalah gangguan psikologi. Paulus berada dalam posisi yang sangat depresi, saudara-saudara, dengan tekanan-tekanan pelayanan dan serangan luar biasa. Paulus juga berada dalam percobaan hawa nafsu, banyak sekali godaan. Ketika orang berbuat begini rasanya pengen bales, ketika orang ngomong begini rasanya pengen timpalin, dan segala macam itu godaan, itu pencobaan untuk Paulus. Dia juga dapat serangan dari manusia, dia terus diserang oleh orang yang sama, terus-terusan. Dan dia juga mendapat serangan setan, sudah jelas bahwa setan menyerang dia supaya pelayanan Injil bisa berhenti. Dan yang keenam, model daripada duri dalam daging adalah konflik dalam pelayanan. Di gereja satu berkonflik dengan ini dan itu, pengikut ini dan itu berkonflik satu dengan yang lainnya. Paulus harus turun di situ untuk menyelesaikan, dan kadang-kadang itu sangat melelahkan. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat, kembali kepada ayat awal, di situ dikatakan bahwa maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Ini kemungkinan adalah manusia. Saudara, kalau kita bicara ada orang yang selalu ganggu hidup kita, selalu cari masalah buat hidup kita, selalu dia cari-cari untuk bikin kita capek. Paulus bilang, Tuhan ambil aja. Berapa banyak di antara saudara berdoa, Tuhan tolong ambil aja dia Tuhan. Saya capek Tuhan ngadepin orang seperti ini. Saya capek. Paulus bilang itu orang, ya ampun Tuhan, benar-benar bikin hidup saya gak tenang. Ambil Tuhan, bikin dia selesai. Setelah itu hidup saya senang. Lalu Tuhan bilang apa? Cukup. Kasih karuniaku. Nah, saudara-saudara, kata cukup dalam bahasa aslinya adalah arkeo. Artinya gini, Paulus, Rosi, kasih karuniaku itu sudah cukup, artinya sudah penuh. Kalau kita lagi makan orang bilang gini, bu mau tambah, oh sudah cukup.
sudah cukup. Tapi orang bisa kasih lagi nasi di atas piring saya. Masih bisa saya habisin. Kata cukup di sini artinya sudah penuh, padat, sudah tidak perlu lagi ditambah lagi. Kamu butuh apa lagi? Karena kasih karuniaku semua sudah komplit, sudah penuh, sudah melimpah atasmu. Kamu tidak perlu lagi yang lain. Tuhan, duri dalam daging ini bikin aku sakit, jangan ganggu. Tuhan bilang, kamu punya penuh loh. Lalu yang berikutnya, kata cukup atau arkeo, itu artinya kasih karunia ini menjadi kekuatan yang tidak bisa habis. Saudara minum air minum saudara lama-lama bisa habis. Tidak ada orang Kristen bilang begini, Tuhan mari tambahkanlah kasih karunia. Tambahkanlah kepadaku. Kata Tuhan itu adalah kekuatan yang tidak bisa habis di dalammu. Hadapi duri dalam daging. Kau punya kasih karunia. Engkau selalu punya kekuatan yang tidak pernah habis. Dan tidak ada seorang pun bisa menahan itu. Tidak ada seorang yang bisa padamkan kasih karunia. Tidak ada orang yang bisa membuat saudara terkuras habis. Karena Tuhan bilang, engkau bisa bertahan menghadapi duri dalam daging. Karena itu selalu ada kekuatan yang cukup yang selalu mengalir setiap saat. Ada, tidak pernah habis. Kata argeo atau cukup, itu artinya gini. Itu adalah cara Tuhan untuk bela kita. Supaya kita bisa bertahan. Jadi Tuhan bilang begini, kamu bilang duri dalam daging. Kamu tahu aku bela kamu. Supaya kamu bisa bertahan. Kenapa fokus dengan duri dalam daging? Kenapa fokus dengan orang itu? Kenapa fokus dengan konflik? Kenapa fokus dengan kelemahanmu? Kenapa fokus dengan kelemahan fisikmu, tubuhmu? Aku bela kamu supaya kamu bisa bertahan. Itu kata cukup. Nah, lalu kasih karunia artinya apa? Kasih karunia artinya adalah karis. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, banyak orang gak ngerti kata kasih karunia ini. Sehingga mereka benar-benar ambruk di dalam perjalanan iman. Karena tidak paham. Dia hanya paham bahwa kasih karunia adalah keselamatan, mujizat, pemeliharaan Tuhan. Tetapi hari ini saudara akan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam berkaitan dengan kau bisa hadapi duri dalam daging. Yang pertama, pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Kalau kita mau kenal orang, bicara dengan dia 10 menit, 15 menit, kenali cara dia berpikir. Mau lebih kenal lagi orang itu, kenali cara dia berpikir. Maka saudara akan menemukan orang seperti apa dia. Kalau saudara bilang saudara mau kenal Tuhan, maka pahami cara berpikirnya Allah. Dan saudara tahu bahwa cara berpikirnya Allah semua ada di dalam firman. Jelas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita mendapatkan pesan baca firman dan renungkan. Ketika kita renungkan firman, disitulah pengaruh ilahi bekerja pada pikiran kita. Pengaruh ilahi bekerja pada pikiran kita. Pikiran kita dibahari oleh firman. Itulah pengaruh ilahi. Itulah kasih karunia. Cermati cara saudara berpikir ketika saudara menghadapi duri dalam daging. Marah, kecewa, frustrasi. Cermati saudara. Itu kasih karunia Tuhan. Adalah bagaimana kita mengelola cara kita berpikir. Misalnya, saudara kerja di satu perusahaan.
Dan saudara berada di dalam posisi yang cukup potensial di situ. Lalu di perusahaan itu saudara melihat sebuah sistem di mana gampang banget ini ngambil tanpa ada orang tahu. Gampang banget kulik tanpa orang tahu. Pikiran kita bilang begini, ambil aja. Gak ada yang tahu. Kamu kan perlu. Dan itu biasa. Di dalam dunia ini biasa, ambil aja. Tetapi pikiran kita yang sudah dipengaruhi oleh firman berkata, jangan, itu dosa. Tuhan tahu. Dan tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Lalu ketika pikiran ilahi, pengaruh firman dalam pikiran itu bicara, itu pesan kuat. Kita bilang gini, oke, saya akan berdiskusi dengan pemimpin perusahaan atau orang-orang yang berada dalam posisi dalam perusahaan ini. Dan saya akan memberitahukan dan diskusi tentang mereka, tentang sistem yang lemah ini, yang harus dikuatkan. Supaya nggak jebol diambil orang, supaya terjaga aman dari tindakan pencurian. Dan saudara mulai berdiskusi dengan mereka. Sehingga perusahaan kemudian, oh iya, mulai merapikan sistem. Ini kasih karunia. Inilah yang membedakan orang-orang yang punya kasih karunia di dalam Tuhan. Pikirannya dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Dia tidak mengambil keputusan sesuai dengan keputusan dunia. Dia mengambil keputusan berdasarkan keputusan kebenaran. Contoh berikut. Ketika saya sedang bicara dengan anak-anak muda, dengan youth, mereka berkata gimana caranya menghadapi bully. Sekarang banyak sekali orang stres dengan bully sampai mereka bunuh diri. Saudara, contoh berikutnya adalah seorang yang selalu dapat bully dari orang. Terus dibully, direndahkan, dilecehkan. Dan dia seperti kalah. Dan pikirannya bilang begini. Orang yang bully kamu, benci dia. Keluarkan dari hidupmu. Dan itu orang benar-benar menyakiti kamu. Tapi pikiran lain yang sudah dipengaruhi oleh pengaruh ilahi tentang firman, yang kita sudah baca firman, renungkan firman, baca firman, renungkan firman, baca firman, renungkan firman, maka itu ada di dalam alam bawah sadar. Lalu pengaruh ilahi mulai membasuh pikiran kita. Ketika kita berada dalam posisi sebagai orang yang dibully, maka kemudian pikiran ilahi berkata, jangan benci dia. Ambil yang positif. Berjuanglah. Jangan rendah diri. Kau anak Tuhan. Ambil apa yang bisa kau lakukan. Tidak perlu engkau membenci mereka. Saudara-saudara. Lalu orang ini bilang, ih benar juga ya. Dia mulai memacu dirinya keluar dari rendah diri. Dia mulai memacu dirinya belajar. Dia mulai memacu dirinya untuk bekerja lebih maksimal. Dalam diam tanpa kemarahan, tanpa kebencian. Lalu dia kuatkan lagi orang-orang yang juga kena bully. Dia kuatkan mereka. Mereka menjadi satu tim yang sehat. Yang saling menguatkan, saling mendorong. Itu kasih karunia. Paham? Saudara-saudara, kasih karunia inilah yang membuat kita mampu bertahan hadapi duri dalam daging. Mau seperti apa? Ketika reaksi kita terima. Orang ini buat begini begitu. Saya ngalamin begini begitu. Itu duri dalam daging. Kita marah, kita kecewa, kita ngomel, kita bersungut-sungut. Bukan gitu caranya. Cukup kasih karunia Tuhan. Kasih karunia mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar. Tanpa marah, tanpa benci.
hadapi duri dalam daging. Kalau pengaruh Tuhan dalam cara berpikir kita tidak kuat, maka kita akan gampang sekali menyimpang dari kebenaran. Gampang ngambil keputusan yang salah. Gampang membuat masalah baru akibat emosi. Gampang menyerah dalam proses. Gampang lari dari masalah. Dan akhirnya orang kenal kita sebagai orang kalah dan bukan pemenang. Kalau pengaruh Tuhan tidak kuat dalam pikiran kita, kita tidak akan sanggup hadapi duri dalam daging. Kasih karunia, arti yang kedua, rancangan baik Tuhan untuk hidup kita. Allah tidak pernah rancang-rancang jahat. Dia tidak pernah bikin begini, aku bikin kamu sakit, makin sakit lalu mati. Saya akan bikin orang itu, bikin hancurin hidup kamu, makin lama kamu stres, depresi, jadi gila. Tuhan tidak pernah bikin rancangan seperti itu. Kasih karunia Tuhan bekerja untuk membuat kita bertahan menghadapi duri dalam daging. Dan ketika kita bertahan, semua yang baik datang, yang baik datang, yang baik datang. Baru kita lihat duri dalam daging tetap. Tetapi ketika kita menerima yang baik, karena kita tidak fokus kepada duri dalam daging, tapi kita fokus kepada Allah. Karena kita percaya Tuhan gak pernah punya niat jahat. Dia selalu punya niat baik. Saudara, duri dalam daging tidak akan celakakan saya kok. Kenapa saya mesti stres? Tuhan punya rancangan baik. Tuhan merancang kebaikan. Duri dalam daging enggak masalah. Saudara diam ini, mikir. Kan kita selalu pengen masalah keluar, duri dalam daging selesai. Allah berkata cukup. Penuh semua pemeliharaan kasih karuniaku. Melimpah keluar di dalammu, tidak pernah habis kok. Aku bela kamu, kata Tuhan. Cukup. Kasih karuniaku akan mempengaruhi cara berpikirmu sehingga kau sanggup hadapi duri dalam daging macam apapun. Kasih karuniaku, kata Tuhan, cukup. Karena aku punya rancangan baik yang jauh lebih besar daripada duri dalam daging. Arti yang ketiga dari kasih karunia adalah kekuatan dari Tuhan untuk pertahankan iman kita. Setiap saat, setiap waktu Tuhan berusaha tunjukkan kita caranya. Bahwa dia itu menopang kita dengan kekuatan. Supaya kita bisa bertahan iman kita. Dan tidak gugur gara-gara duri dalam daging. Tuhan itu topang saudara-saudara. Topang benar-benar. Supaya setiap saat ketika kita lemah, dia topang kita dengan kekuatannya. Jadi duri dalam daging gak masalah. Dan arti yang keempat dari karis. Gereja ini karis mata kan. Nah, kita harus pahami itu. Karis mata. Karena Kristus telah mati untuk kita. Karis mata. Jemaat melayani di dalam karunia-karunia roh. Karis mata, karis. Jemaat yang memiliki pikiran yang dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Karena mereka membaca firman dan merenungkan firman. Maka pikirannya dipengaruhi pengaruh ilahi. Ketika duri dalam daging, ketika masalah datang, mereka akan berespon sesuai dengan firman.
Jemaat yang sadar betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan kebaikan. Dia selalu merancangkan kebaikan buat kita, tidak pernah rancangkan yang jahat-jahat. Dia pertahankan, berikan kita kekuatan supaya iman kita tidak gugur lewat apapun juga. Dan fakta yang berikutnya adalah Tuhan sertai kita. Kenapa terlalu fokus dengan duri dalam daging? Apa itu duri dalam daging? Sakit penyakit. Apalagi? Stres. Wah, dikejar-kejar utang. Dikejar-kejar pekerjaan, numpuk stres. Apalagi duri dalam daging? Konflik. Orang yang bikin saudara capek banget. Apalagi duri dalam daging? Gangguan setan. Saudara, Tuhan sertai kita kok. Banyak orang terlalu berpaku kepada duri dan daging, lupa kalau Tuhan sertai. Di dalam perjanjian lama, ketika Musa sedang menggiring bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kamu jalan duluan lah. Jalan dulu, bawa ini bangsa ini, jalan duluan. Nanti saya nyusul, itu pakai bahasa saya ya. Nanti saya nyusul. Lalu apa kata Musa? Jika engkau tidak menyertai aku, jangan Tuhan harap saya akan bergerak maju. Karena tidak ada satupun yang bisa bertahan tanpa penyertaan Tuhan. Musa sudah tahu itu. Tuhan sertai kita, kenapa kita terlalu fokus dengan duri dalam daging? Semua orang di tempat ini punya duri dalam daging. Paulus orang paling hebat, paling rohani yang bisa bicara dengan Tuhan. Yang tahu pikiran Tuhan. Juga punya duri dalam daging. Dia sudah doa, puasa, nangis berkali-kali. Dia cuma catat 3 kali. Itu 3 kali yang paling serius mungkin, puasanya paling banyak. Yang lain-lain ketika lagi ini dan itu, Tuhan cabut dia. Ambil dia, orang itu benar-benar bikin saya capek Tuhan. Duri dalam daging kita semua punya. Sesuatu yang ada dalam hidup kita, sudah kita usir dalam nama Yesus, gak pergi-pergi. Tetap ada. Sangat mengganggu, membuat rasa tidak nyaman, rasa tidak aman. Saya minta coba ayat ke depan, kembali ke ayat ke depan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan siapa? Kelemahan Paulus. Kelemahan siapa? Kelemahan saya. Kelemahan siapa? Kelemahan saudara. Tuhan bilang begini. Paulus bilang gini, Tuhan, ini persoalan cabut Tuhan, ambil Tuhan. Saya capek bener. Kalau boleh bikin dia mati Tuhan, ambil aja. Kan kalau hitung-hitungan saya lebih berguna dalam pekerjaan Allah. Kalau hitung-hitungan saya lebih berpotensi untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang model begini ganggu pekerjaan Tuhan, Tuhan ambil aja. Gak berguna kan? Kita kalau enggak pakai kasih karunia, kita seringkali berpikir-pikir dengan logika, penjelasan, masuk akalnya kita. Tuhan bilang cukup Paulus, cukup. Kamu punya melimpah semua yang aku sudah sediakan. Dan aku bela kamu dan itu tidak pernah habis kok. Aku akan pengaruhi kamu, pikiranmu supaya kamu bisa hadapi duri dalam daging.
Kamu lihat bahwa setiap saat ada kebaikanku di situ. Kata Tuhan, aku beserta dengan kamu. Lalu Tuhan bilang, justru dalam kelemahan. Kelemahan siapa? Kelemahanmu. Astenia. Bahasa aslinya. Artinya apa? Lemah dalam cara berpikir. Tuhan tahu kita penuh dengan kelemahan kok. Pikiran kita mudah sekali patah, pikiran kita mudah negatif, pikiran kita mudah menyerah kalah, pikiran kita mudah sekali untuk lari dari masalah. Tuhan bilang, itu kelemahanmu, aku tahu. Kelemahan artinya apa? Rapuh di dalam. Gampang takut, gampang panik, gampang menyerah, gampang terintimidasi, gampang berubah ketika situasi berubah. Itu kelemahan. Kelemahan artinya apa? Kosong di dalam. Tong kosong. Apa saudara? Sekali lagi. Tong kosong, nyaring bunyinya. Sekali lagi. Tong kosong, nyaring bunyinya. Orang yang dalamnya kosong banyak bicara. Orang yang dalamnya kosong sudah banyak komplain. Gak setuju ini itu, marah ini itu. Kenapa? Kosong dalam, benar. Tong kosong, nyaring bunyinya. Orang yang kosong ketika menghadapi duri dalam daging akan nyaring bunyinya. Makanya Tuhan bilang, aku tahu kamu lemah. Aku tahu pikiranmu lemah. Aku tahu kamu rapuh di dalam. Aku tahu kamu gampang panik, gampang takut, gampang terintimidasi. Aku tahu kamu kosong di dalam. Aku tahu kamu sendirian, sering merasa sendiri. Aku tahu, makanya aku lepaskan kasih karunia supaya kamu penuh. Supaya kamu bisa bertahan hadapi duri dalam daging. Jadi, duri dalam daging gunanya supaya apa? Supaya kita matang dalam hidup. Supaya kita kuat, cakap. Supaya kita unggul dan berkuasa. Menjadi orang-orang yang terlatih dalam hidup. Jadi jangan minta duri dalam daging diangkat oleh Tuhan. Paham? Gak enak memang bener. Gak enak. Di dalam ayat yang ke-10. Setelah Paulus dengar Tuhan bilang begitu, dia sadar, dia bilang begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena duri dalam daging, aku rela. Yang penting Kristus dalamku. Tidak saat aku lemah, aku kuat. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Saya sadar saya punya kelemahan. Dan orang-orang yang sadar punya kelemahan paling mudah didatangi oleh kasih karunia Allah. Tapi kalau enggak sadar kemurahan, tidak sadar akan kelemahan, akan sulit menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, seperti gini ilustrasinya. Ketika kita sedang berada di dalam sebuah peperangan, dalam situasi yang tidak enak dalam kehidupan kita. Kita bilang gini, Tuhan please tolong, saya sendirian. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Pikiran saya terus diserang sama api. Terus api si jahat, harus begini, harus begitu. Aduh, ini pikiran jahat. Tuhan tolong aku. Tuhan bilang, nak, aku sudah kasih kamu ketopong keselamatan. Pakai. Kasih karuniaku ada cukup bagimu, pakai.
pakai, engkau sudah diselamatkan. Gak perlu lihat ke belakang. Engkau kuat. Kita bilang begini, Tuhan, saya sesak Tuhan. Saya rasanya di dalam peperangan ini gak punya apa-apa. Tuhan bilang, ambil di dalammu. Kamu punya pedang roh kok. Aku sudah sediakan pedang roh. Aku sudah sediakan firman Tuhan. Gunakan itu nak dan kamu pasti menang. Karena aku menyertai engkau. Jangan takut sama duri dalam daging. Ketika bilang Tuhan, aku dibantai hidupku, aduh habis, ringsek. Rasanya kayak aku semuanya sakit di dalam tubuh jiwaku. Tuhan bilang gunakan baju jirana, lindungi dirimu. Sudah ada di dalammu, sudah kusediakan. Kamu tinggal ambil dan ingat, kau tidak pernah ditinggalkan. Aku sertai kamu loh. Setiap saat engkau selalu dipenuhi dengan hadiratku. Kamu bisa, aku akan beri kamu pengaruh ilahi untuk berpikir. Supaya engkau tidak berpikir sebagai orang kalah, tetapi sebagai pemenang. Supaya engkau tidak berpikir sebagai dunia berpikir, tetapi sebagai anak Tuhan. Pemenang yang dipenuhi dengan kebenaran. Kasih karunia Tuhan membuat kita mampu menghadapi apa? Menghadapi apa? Duri dalam daging. Saudara lihat bedanya orang-orang yang pikirannya dipenuhi dengan kebenaran. Karena dia hidupi firman, dia kenal Tuhan. Beda ketika dia menghadapi konflik, ketika dia menghadapi orang menyebalkan, ketika dia menghadapi masalah ini dan itu, tubuhnya sakit, ini. Lihat, dia orang yang tenang, tidak banyak bicara, tenang. Disitulah kualitas seorang yang unggul. Yang tahu. Dia berteriak awalnya, Tuhan ambil duri dalam daging. Benar-benar mengganggu, benar-benar menyesakan. Tuhan bilang cukup nak. Di dalammu punya banyak kekuatan yang gak pernah habis. Di dalammu banyak semua penyediaan aku sudah taruh. Dan bukan hanya itu, aku sertai dan bela kamu. Amin. Haleluya. Jadi, saudara takut dengan duri dalam daging? Lihat itu durinya. Aduh. Lihat mukanya jadi menjebalkan banget. Bener-bener duri dalam daging. Ambil aja Tuhan. Sekarang kita bertobat. Jangan berdoa. Minta Tuhan cabut dia. Karena itu cara membuat kita lebih unggul. Amin. Jadi tidak ada doa atau ada doa yang tidak diizinkan oleh Tuhan untuk diucapkan. Yaitu Tuhan ambillah duri dalam daging saya. Itu doa yang tidak akan didengar oleh Allah. Karena orang yang paling rohani telah melakukannya. Dan Tuhan bilang cukup. Kasih karuniaku. Saudara-saudara, simpulannya. Duri dalam daging mungkin akan tetap selalu ada. Gak usah doa minta ambil. Tetapi mungkin akan tetap ada. Tuhan punya maksud. Tetapi Tuhan berkata kasih karuniaku cukup. Saya mau tanya. Saudara mau gak cara berpikirmu dikuasai oleh pengaruh ilahi? Itu didapat dari mana? Dari baca firman dan renungkan firman. Pikiran kita penuh dengan kasih karunia Allah. Beda berpikirnya. Berpikir sebagai pemenang. Berpikir sebagai orang benar. Saudara pengen gak punya pikiran seperti itu? Pengen, ya. Itulah pikiran orang-orang unggul. Tuhan berkata kasih karuniaku cukup melimpah-limpah
dan tidak akan habis. Tuhan adalah pembela kita. Kasih karunia Tuhan membuat pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran, memikirkan, memutuskan apa yang benar dalam menghadapi duri dalam daging. Jadi sering-seringlah renungkan firman Tuhan. Kurangi scroll TikTok. Kurangi. Perbanyaklah renungkan firman Tuhan. Karena itu akan memberi pengaruh ilahi buat pikiran kita. Kasih karunia Tuhan bekerja untuk datangkan kebaikan. Ada duri dalam daging, Tuhan bilang ada, jalan aja nak, ada banyak kebaikan aku sediakan. Itu hanya masalah kecil, jangan fokus di situ, amin. Amin. Setiap saat Tuhan tunjukkan kebaikan supaya kita bisa bertahan. Saya mau tanya, siapa di antara saudara hari ini tahu yang namanya sekarang saya bertahan karena Kristus? Angkat tangan. Ya saya aja saudara-saudara. Hari-hari saya bilang, ih hebat saya bisa lewatin ini. Aduh karena Tuhan yang membuat saya bertahan. Saudara-saudara ingat, kasih karunia Tuhan adalah bukti Tuhan menyertai kita. Tidak usah takut dengan duri dalam daging. Karena duri dalam daging adalah alat Tuhan untuk kita kuat. Sekarang saudara paham ya bagaimana menghadapi duri dalam daging? Paham? Baik. Mari musik tolong maju ke depan. Dan saya memberikan kesempatan untuk suami istri. Suami istri tolong berdiri, suami istri. Dan bilang gini, Pak Ma, jangan takut sama duri dalam daging, kita bisa lewati loh. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Ya, suami istri bilang ayo kita hadapi sama-sama dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Kita bisa hadapi duri dalam daging, amin. Loh yang lainnya mana? Berdiri saudara. Bukan hanya suami istri saja, semua. Mari kita berdiri. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Saudara-saudara yang berkata, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau memberikan saya kekuatan sampai hari ini. Sekarang saya paham, cukup kasih karunia-Mu melimpah tidak pernah habis. Allah bela, Engkau yang akan membaharui pikiran saya. Engkau memenuhi saya dengan kebaikan di sepanjang hidup. Engkau akan menunjukkan kepada saya Engkau ada di dalam jalan saya. Terima kasih untuk kasih karunia yang tidak pernah habis. Terpujilah Allah. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan untuk lama
sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, sumber kuat kami, Allah yang menopang dengan kasih setia. Engkau Raja, kami memuji, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang setia. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Yesus Bapa, terima kasih Tuhan, ajaib Engkau Allah. Haleluya. Saudara-saudara, saat ini saya memberi kesempatan saudara berdoa untuk duri dalam dagingmu. Bersyukur karena itu adalah alat yang Tuhan taruh, supaya engkau mengalami pengalaman pikiran yang dipengaruhi oleh pikiran ilahi. Haleluya. Bersyukur buat duri dalam daging, karena itu yang membuatmu unggul. Itu yang membuat saudara kuat bertahan sampai saat ini. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan penuh atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah. Glory, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory, syukur, syukur. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa di dalam surga, Allah yang mendengar apa yang ada di dalam hati kami pada pagi hari ini. Kami menyebut kata duri dalam daging yang menyesakkan dan sangat mengganggu. Rasanya ingin lari dari situ, dan rasanya ingin Kau cabut supaya semua gangguan itu berhenti. Tetapi hari ini kami disadarkan, cukup, sudah penuh melimpah-limpah karunia-Mu Bapa. Tidak pernah habis, Tuhan terus bela kami, Tuhan terus bela kami. Tidak pernah habis, cukup. Dan kasih karunia-Mu Tuhan yang membaharui pikiran kami, sehingga pikiran kami adalah pikiran ilahi yang dikendalikan oleh firman, dikendalikan oleh kebenaran Tuhan. Berkati pikiran kami, berkati pikiran kami Bapa, berkati komitmen kami untuk hidupi firman-Mu. Karena dengan demikian kasih karunia akan mengalir ketika kami berespon dengan benar terhadap duri dalam daging dalam hidup kami. Kami tahu persis bahwa di dalam situasi seperti itu Engkau selalu baik, selalu ada rancangan baik. Satu hari ada rancangan baik Tuhan, satu minggu ada rancangan baik Tuhan, satu bulan ke depan ada rancangan baik Tuhan. Setiap hari baru rancangan baik-Mu di tengah duri dalam daging yang kami alami. Bapa,
Kami bersyukur karena itu caramu untuk mempertahankan iman kami. Itu caramu untuk menunjukkan Engkau Allah setia yang menyertai kami. Itu caramu untuk menunjukkan justru dalam kelemahan. Ketika kami rapuh, ketika kami merasa sendirian, ketika kami pikiran begitu negatif, ketika kami dipenuhi dengan hal-hal yang lemah dan sangat lemah, Engkau masuk untuk memenuhi kami dengan kasih karunia. Justru dalam kelemahan kamilah, justru dalam kelemahan kami, ketika duri dalam daging tidak sanggup kami hadapi, justru dalam kelemahan kami, kasih karuniamu selalu bekerja cukup dan terus melimpah, tidak pernah berhenti. Kami unggul karena Engkau, kami bertahan karena Engkau, karena kami kuat karena Engkau. Kami memutuskan bersyukur, cukup kasih karuniamu Tuhan. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk duri dalam daging. Terima kasih karena lebih di atas itu ada Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah habis. Penuhi kami, penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Itu yang membuat kami kuat. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi ini. Terima kasih untuk Pastor Rosi yang sudah menyampaikannya. Tuhan memberkati setiap pelayanan, keluarga, dalam setiap kehidupan sehari-hari. Bahwa dikasih Tuhan, puji Tuhan, biarlah kita akan disebut orang-orang yang berbahagia ketika kita menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan tentang kegiatan giat gereja kita dan juga laporan-laporan terkini dari beberapa hal. Yang pertama adalah Bapak dikasih Tuhan, kita tahu bahwa ada banyak kegiatan di gereja kita dalam setiap ibadah, khususnya ibadah minggu itu ada 2 kali ibadah, ibadah pagi sekarang dan juga ibadah sore jam 5 sore nanti. Kemudian juga walaupun bulan-bulan Natal ini diliburkan, tetapi kami tetap mengingatkan Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja kita, khususnya doa Jumat, menara doa pada hari Jumat, kemudian juga ibadah sore, kemudian juga latihan-latihan dan juga persiapan berkaitan tentang kegiatan ini karena diliburkan. Jadi kami tetap menghimbau Bapak Ibu saudara semuanya yang selain gantinya care kayak gitu bisa diisi dengan latihan-latihan guna mempersiapkan ibadah Natal. Dan selanjutnya Bapak dikasih Tuhan berkaitan tentang acara dari kegiatan Natal gereja kita. Jangan lupa tanggal 13 Desember nanti akan ada Natal Karismata Kids. Jadi untuk Bapak Ibu saudara semuanya yang memiliki anak-anak umur sekolah minggu, akan ada Natal Karismata Kids pukul 2 siang. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu semuanya mengingatkan setiap anak-anak Bapak Ibu dan juga mengantarnya ke tempat ini supaya anak-anak boleh mengikuti acara Natal. Kemudian tanggal Natal selanjutnya tanggal 21 Desember akan ada Natal umum GSJ Karismata pukul 5 sore sampai selesai. Kemudian tanggal 25 Desember akan ada ibadah perayaan Natal pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi Bapak Ibu akan ada ibadah perayaan Natal. Kemudian Januari tanggal 1 2026 akan ada ibadah umum awal tahun 2026 pukul 8 pagi juga ya. Saya tahu malamnya mungkin banyak yang begadang, tetapi tetap diingatkan kita akan ibadah jam 8 pagi. Nah, itu berkaitan tentang kegiatan Natal. Adapun untuk acara tanggal 21 nanti Bapak dikasih Tuhan, kita akan kedatangan pembicara tamu dari Bogor. Beliau adalah Gembala GSJ Victory Bogor, yaitu Bapak Oki Elaloh kayak gitu. Jadi tanggal 21 nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Oki. Jadi
jangan lupa Bapak Ibu untuk datang, hadir, kita sama-sama menikmati perayaan Natal di tempat ini. Kemudian pengumuman yang selanjutnya Bapak dikasih Tuhan, berkaitan tentang kegiatan bulan Natal yang ada di gereja kita. Sampai saat ini Bapak Ibu saya akan bacakan dari laporan dari Panitia Natal, Dana Natal 2025, Shalom, yang tadi Kakak Jennifer sebelumnya. Shalom sehubungan dengan acara Natal kita tahun ini dengan budget yang sudah terhitung dibutuhkan dana sejumlah Rp17.250.000, maka kita akan sama-sama mengumpulkan dana. Ya, ini budget total yang dibutuhkan, dan adapun ini adalah budget Natal Bapak Ibu yang dibutuhkan rincian-rincian biaya, Bapak Ibu bisa melihatnya kayak gitu. Dan kalau mungkin ini kurang jelas karena sekilas, Bapak Ibu bisa minta kepada Panitia Natal kok tentang detail acara, budget-budget yang dibutuhkan. Dan ini adalah beberapa keluarga atau pribadi yang sudah memberikan dukungan berupa dana berkaitan tentang perayaan Natal, sehingga sampai hari ini Minggu 30 November 2025 total dana yang sudah terkumpul adalah 11.300.000, masih kurang Rp5.950.000. Jadi makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam pelayanan gereja di tempat ini. Mari kita berdoa, Bapak dikasih Tuhan, kita bawa persembahan kita serahkan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami boleh bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang begitu besar dan ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami melihat dan kami mengecap setiap kebaikan Tuhan, sungguh hati kami penuh dengan sukacita, karena kami tahu berkat-Mu begitu luar biasa atas setiap hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau membawa persembahan yang terbaik, karena kami percaya dengan iman segala sesuatu bersumber daripada Engkau. Engkaulah yang memberkati setiap apa yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Untuk itu Tuhan, dengan penuh sukacita kami akan membawa persembahan ini. Kami berdoa untuk setiap benih-benih yang ditabur, bila kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan lipat gandakan melalui pelayanan gereja di tempat ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bila kiranya Tuhan berkati kesetiaan hati mereka, dan Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, dan dengan penuh ucapan syukur kami akan membawanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah sukacita di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Saya doang kita semuanya untuk bangkit berdiri, Bapak kasih Tuhan. Oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau kekal cintaku, mulialah nama-Mu, mulialah
bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu cukup dalam setiap hidup kami. Sehingga setiap hidup kami selama 1 minggu ke depan kami tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah menyerah sebab kami tahu Tuhan Allah beserta dengan kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Kekurangankah, ketelanjangankah, penganiayaankah? Tidak ada akan satupun yang akan bisa menjadi lawan kami karena ada Allah di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, selama 1 minggu ke depan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mengakui bahwa Engkaulah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kerajaan-Mu menjadi bagian setiap hidup kami. Engkaulah yang kami pandang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, kami mau katakan bahwa Engkaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya, Yesus, di dalam hidupku. Haleluya, kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan, Amin, Tuhan. kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya, Kaulah yang Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan Allah kami penuh dengan kemuliaan. Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Karena Engkau yang tersuci, termulia. Engkau maha tinggi, Engkau Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Engkau adalah Bapa kami yang sempurna untuk kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya untuk kami Tuhan. Kami semakin direndahkan, Engkau semakin ditinggikan. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati mereka ketika mereka menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ketika mereka akan memasuki tahun yang baru, Engkau memberikan visi yang baru, semangat sukacita yang baru. Engkau memberikan kerohanian yang lebih baru, lebih menyegarkan Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang banyak sakit Tuhan, khususnya untuk care Cikembar Tuhan akan menolong mereka menjamah, menyembuhkan, memulihkannya Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang lain juga yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar berikan kekuatan kesehatan waktu kami memasuki menghadapi dan menjalankan Natal dan Tahun Baru. Kami akan tetap sehat, kuat, sukacita dan bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Setiap rencana, setiap pemikiran, setiap apa yang kami lakukan akan berguna, akan bermanfaat, akan memberkati kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan, hadapkanlah pengharapan, keyakinanmu kepada Tuhan, Sang Sumber segala berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara, saya memberi kesempatan untuk kalau yang mau ke kamar mandi silakan. Ya, kalau mau turun dulu ke bawah, tapi jangan lupa ke atas lagi ya. Ya, kalau mau ke kamar mandi, ke toilet silakan. Dan sementara itu saya minta tadi yang namanya disebutkan bisa berada di sini sebentar, di tengah. Yang namanya disebutkan.